Pramugari kereta cepat Jakarta-Bandung wajib bisa bahasa Cina dari 6.000 pelamar 12 yang terpilih. Syarat menjadi pramugari di kereta yang sekarang diberi nama WOS itu adalah harus bisa berbahasa Cina. Karena kendala bahasa atau memang karena kuotanya yang terbatas itu dari 6.000 pelamar hanya 12 orang saja yang diterima. Ini benar-benar rasionya jomplang sekali ya, 6.000 yang lamar yang diterima hanya 12 orang. Ini pertanyaan saya, apakah sebegitu menariknya jadi pramugari di kereta api cepat Cina itu ya, atau karena memang terlalu banyak pengangguran dan terbatasnya lowongan kerja ya di Indonesia. How long have you been working in this high-speed train? Maybe 3 months. Is it difficult to get this job? Yes. What did you do before this job? I work in the hospitality. How did they choose you to work here? I don't know, but I have passed the 5 tests. Sangat bangga sih karena saya masuk dengan KCIC ini melewati sekitar 6.000 orang dan yang terpilih hanya 12. What do you feel to work with the Chinese staff? So happy, tapi kita pertama-tama sih kesulitan karena bahasa, tapi kita juga di KCIC ini ada pelatihan untuk bahasa Chinese. Do you have a height requirement? Yes. How tall are you? I am 173. Wow. Where are you from? I'm from Cirebon. Cirebon. I went there last week. Apa pentingnya pramugari kereta Cina itu harus bisa berbahasa Cina? Ini juga ditanyakan oleh Alvin Lee ya. Apakah mayoritas penumpangnya itu berbahasa Cina gitu ya? Kalau alasannya mereka bisa berkomunikasi dengan tenaga ahli Cina, mengapa malah tidak dibalik ya? Harusnya kan, bukankah harusnya kalau ada orang mereka yang bekerja di Indonesia itu ya mereka harus bisa berbahasa Indonesia. Orang kita saja kalau tenaga kerja kita yang mau pergi ke luar negeri, misalnya dia bekerja ke Cina, bekerja ke Jepang atau ke negara-negara lain, ya mereka yang harus bisa berbahasa Jepang atau berbahasa Cina, bukan dibalik. Malah orang-orang Jepang itu harus bisa berbahasa Indonesia begitu ya. Faktor kedua adalah adanya perjanjian yang menyebut proyek ini tidak akan mengalami pembatalan sepihak dari pemerintah. Perjanjian konsesi ini pun tak dapat dibatalkan meski diperintahkan undang-undang. Adapun masa konsesi proyek kereta cepat ini yaitu selama 50 tahun. Yang membuat Cina tetap diuntungkan adalah adanya serapan tenaga kerja maupun produk impor asal Cina yang digunakan. Apalagi kalau urusannya untuk katanya tadi transfer knowledge. Apa yang mau ditransferkan ya? Ini sekali lagi kalau konteksnya pramugari ya, bukankah para pramugari ini nanti urusannya kan hanya berupa pelayanan, hospitality, tidak ada kaitannya dengan operasional yang berkaitan dengan teknologi. Ya paling mengoperasikan beberapa hal sederhana gitu, bagaimana memanaskan makanan di restorasi dan sebagainya. Hal yang saya kira itu nggak perlu harus bisa berbahasa Cina, orang bisa dengan cepat mempelajarinya. Artinya mereka nanti lebih banyak berurusan dengan para penumpang, para pelanggan yang boleh dibilang mayoritas berbahasa Indonesia. Ini pertanyaan dari Alvin Lee juga menarik, kata dia begini, berapa banyak sih orang Indonesia yang bisa berbahasa Cina? Bahkan kalau misalnya ada penumpang warga negara Indonesia keturunan Cina, banyak di antara mereka itu yang sudah tidak bisa berbahasa Cina loh. Mereka lebih familiar menggunakan bahasa Indonesia. Jadi untuk apa ya mereka ini diwajibkan harus bisa berbahasa Cina? Kereta cepat ini mempermudah dijajah gitu. Jadi memberikan karpet merah buat jalur sutra. Ya, jalur sutra merah untuk menjajah kita. Nah, yang berikutnya adalah persoalan lagi-lagi sebenarnya cukup ini sebenarnya buat siapa? Yeah. Harusnya kan orang kalau membangun itu ya buat kepentingan rakyatnya lebih didahulukan. Ini kan lagi-lagi pertanyaan ini menjadi sangat retoris gitu. Dimana kita bertanya kemudian kita nggak punya jawaban. Sekali lagi buat masyarakat semua, dari pertama untuk soal kereta cepat, mari kita terus mendorong agar ini dihentikan, dicabut dan sudahlah. Karena kalau diterusin juga utangnya, ruginya nambah utang lagi gitu, tambah berat ya. Kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB yang diberi nama WOS akan segera diresmikan pada 1 Oktober 2023 mendatang oleh Presiden Joko Widodo. Jelang peresmian kereta cepat WOS yang melayani rute Jakarta-Padalarang, PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC melakukan rekrutmen pekerja termasuk untuk posisi pramugari.
Rekrutmen posisi itu ternyata sangat diminati pelamar kerja. Tercatat ada sekitar 6.000 orang pelamar, namun yang lolos dan terpilih hanya 12 orang. General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Khairunisa membenarkan bahwa total pelamar pramugari KCJB mencapai sekitar 6.000 orang. Sementara yang dipilih katanya hanya 12 orang saja. Salah satu persyaratan bagi calon pramugari kereta cepat WOS menurut Eva adalah harus bisa berbahasa Cina atau Mandarin. Sebab kata Eva nantinya ada kewajiban pelatihan bahasa Mandarin agar para pramugari tidak terkendala bahasa saat bekerja. Ya betul, terkait pelatihan bahasa memang dilakukan agar mereka dapat berkomunikasi juga dengan tenaga ahli dari Tiongkok. Karena sementara proses transfer knowledge dilakukan untuk pengoperasian masih dilakukan untuk tenaga ahli Tiongkok. Kata Eva dikutip dari Instagram _cover.id. Program proyek kereta cepat WOS memang hasil kerjasama Indonesia melalui sejumlah BUMN khususnya PT KAI dengan Cina. Meski demikian, Eva memastikan seluruh pramugari kereta cepat WOS adalah tenaga kerja Indonesia bukan tenaga kerja asing apalagi berasal dari Cina. Penjelasan Eva itu disampaikan merespon informasi yang viral di media sosial soal ketatnya persaingan dan proses rekrutmen calon pramugari kereta cepat WOS. Salah satu syarat yang ramai jadi perhatian adalah soal keharusan bisa berbahasa Cina.